Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pekerja rongsok di Bandar Lampung tewas ditikam teman kerjanya. Puluhan hektar perkebunan sawit dan karet di 3 kecamatan di Mesuji terbakar. Warga desa Ulok Bukti, pesisir barat mengonsumsi air sungai sebab sumur mereka mengering terdampak kemarau. Nasib pilu dialami warga yang tinggal di daerah pelosok di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya warga Desa Asahan Waisindi, Kecamatan Karya Punggawa yang hingga saat ini belum menikmati listrik PLN. Mereka tinggal di desa ini sudah puluhan tahun. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, warga dan pemerintah desa swadaya membangun pembangkit listrik dari turbin di sungai desa ini. Meski menyala 24 jam, namun penggunaan listrik dibatasi dengan menyesuaikan kapasitas dinamo turbin serta debit air sungai yang pasang surut. Saat musim kemarau, arus listrik tidak stabil sebab air sungai surut. Begitu juga saat musim hujan, turbin kerap rusak hingga berhari-hari akibat diterjang banjir. Ya, istilahnya masalah penerangan itu kan di sini memang belum ada sih, Pak. Jadi cuma mengandalkan turbin gitu, istilahnya. Turbin ya kadang-kadang kan kalau posisinya keadaan kemarau gini kan airnya kecil, putus-putus gitu. Jadi listriknya nggak stabil ya? Ya nggak stabil setrum. Desa Asahan Waisindi memiliki 3 turbin yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung secara gotong royong oleh warga. Pemerintah desa menyatakan sering mengajukan permohonan penyambungan listrik PLN ke Pemkab dan kantor PLN, namun hingga kini belum terrealisasi. Upaya PKON udah saya laksanakan bekerja sama dengan aparatur pemerintah PKON Asahan Waisindi, Pak, yaitu mengajukan proposal dari jalan, kemudian listrik udah kami ajukan, tapi sampai saat ini belum ada respon dari Pemda. Desa Asahan Waisindi yang berada di lereng Gunung Pugung, pesisir barat dihuni oleh 132 keluarga. Selain masalah listrik, warga juga mengeluhkan jalan di desa ini yang belum diaspal. Warga dan pemerintah Desa Asahan Waisindi mendesak pemerintah memperhatikan mereka yang tinggal di pelosok. Mereka menuntut mendapatkan hak infrastruktur yang sama dengan desa yang lebih maju. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Belasan pedagang kaki lima kembali menjamur di sepanjang Jalan Pisang, depan Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Kamis pagi. Mereka berjualan di lokasi ini padahal sebelumnya para pedagang yang lama telah digusur. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut diketahui petugas Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Bandar Lampung. Mereka terdiri dari pedagang baru dan sebagian pedagang Pasar Pasir Gintung yang direlokasi ke Pasar Semep. Ketika kami tinggalkan di orang pedagang, jadi pedagang melihat ada yang berdagang ikut gitu. Jadi sudah kita clearkan itu, ya alhamdulillah sudah masuk kembali dan penertiban tetap kami lakukan 24 jam. Petugas telah memberi imbauan kepada pedagang supaya tidak lagi berjualan di sepanjang Jalan Pisang sebelum ditertibkan. Petugas polisi Pamong Praja kini disiagakan sejak pagi hingga sore di sekitar Pasar Pasir Gintung. Bukan tidak kami tegur, sudah kita tegur, sudah kita berikan peringatan kepada saudara-saudara kita pedagang yang ada di situ. Mungkin bisa dipastikan bahwa pedagang-pedagang itu bukan pedagang yang terdaftar atau ada di Pasar Semep. Jadi pedagang itu ada yang di luaran. Ya, kita berharap juga dengan kawan-kawan media juga menginformasikan secara komunikatif kepada saudara-saudara kita yang ada di lapangan.
Keberadaan pedagang kaki lima di depan Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung dilarang karena akan dibangun kawasan pasar modern. Pada pertengahan September lalu, puluhan pedagang kaki lima dan Pasar Pasir Gintung direlokasi ke Pasar Semep. Pembangunan Pasar Pasir Gintung sebagai kawasan pasar modern tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jumlah pemilih pada pemilu 2024 di Lampung masih berubah-ubah. Berdasarkan data KPU Lampung hingga Kamis siang, daftar pemilih tambahan atau DPTB lebih dari 1.200 orang. Rinciannya 400 orang akan memilih di Lampung pada pemilu mendatang dan 800 orang pindah memilih keluar provinsi. Koordinator Divisi Data KPU Lampung Agus Rianto mengatakan, alasan para pemilih pindah didominasi oleh alasan pekerjaan dan pendidikan yang berpindah tempat atau domisili. Jumlah TPS-nya 236 TPS, jumlah pemilih tambahan yang masuk itu yang tadi 419. Sedangkan pemilih pindah keluar itu ada di 488 desa kelurahan, jumlah TPS 568 TPS, total pemilih yang pindah keluar itu 815. Tandain. Pada Juni 2023, KPU Lampung telah menetapkan pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak lebih dari 6.500.000 pemilih. Pendataan daftar pemilih tambahan masih terus berlangsung selama tahapan pemilu dan akan direkapitulasi setiap bulannya hingga mendekati hari pemilu pada 14 Februari 2024. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bisa sekarang, tadi nggak bisa. Berbagai jenis barang bukti narkoba seperti ganja, ekstasi, dan puluhan gram sabu-sabu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lampung Utara Rabu siang. Pemusnahan disaksikan oleh polisi dan tentara. Ganja dimusnahkan dengan cara disiram solar dan dibakar. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan di blender. Untuk barang bukti senjata tajam, senjata api dipotong-potong dengan gergaji besi dan ponsel dihancurkan dengan palu. Cadang nih kan. Barang bukti dari 38 perkara ini dimusnahkan setelah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dan para pemiliknya telah menjalani penahanan di Lapas Kota Bumi. Dari pelaksanaan ini tentunya kami mengharapkan kepada masyarakat atau para pihak untuk menghindari hal-hal yang tentunya akan berdampak pada hukum. Kasus yang paling menonjol Pak dalam perkara itu Pak? Dari kasus yang paling menonjol adalah narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari para penjahat yang ditangkap sejak Juni hingga September 2023. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.